Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ayuhal hadirun jamaah Masjid Al-Musabaqah, Masjid Agung Subang yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung ke dalam kajian kita sekarang ini, juga para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian apa yang tersisa setelah mati. Kita sudah terangkan beberapa poin. Pertama, iman dan amal soleh. Kedua, adanya doa istighfar dari para malaikat untuk orang-orang mukmin. Kemudian memelihara anak-anak turunan kita, ilmu yang bermanfaat, dan poin terakhir yang kita bahas adalah sedekah jariyah dan anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita masuki poin berikutnya. Hal yang masih bermanfaat setelah kematian kita adalah i'dadus shafi tsani. Terjemahannya mempersiapkan shaf kedua. Shaf kedua maksudnya generasi penerus kita. Apa yang sudah kita lakukan tidak boleh terhenti dengan kematian kita. Ada regenerasi di dalam dakwah dan amal soleh ini. Tidak boleh dibiarkan terputus di generasi kita. Nah, walaupun dalam kenyataan orang-orang yang akan muncul, tampil, menyebarkan Islam, membela agama ini akan selalu muncul, akan selalu ada. Kita persiapkan atau tidak, Allah telah mengaturnya. Ini Allah menjamin dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah, wa mimman khalaqna ummatun yad'una ilal haqqi wa bihi ya'dilun. Di antara manusia yang kami ciptakan akan selalu muncul satu umat yang mengajak kepada kebenaran. Dengan kebenaran ini mereka tegakkan keadilan. Itu akan selalu muncul. Nah, bahkan minimalnya dari satu generasi akan muncul satu tokoh minimalnya. Bisa aja satu generasi beberapa tokoh. Disebutnya mujaddid. Rasul SAW bersabda, innallaha sayab'athu min hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia dari umat ini seorang mujaddid di setiap
100 tahun. Di awal setiap 100 tahun Allah akan bangkitkan mujaddid yang akan memperbaharui agama ini bagi mereka. Maksud memperbaharui bukan mengada-adakan ajaran baru yang sebelumnya tidak ada. Bukan itu mah bid'ah tuh. Islam ini dari awal sampai akhir nggak akan berubah. Poin-poin pokoknya ya. Makanya siapa yang berpegang teguh kepada agama ini dijamin urusan kehidupannya dari seluruh aspek bakal maslahat. Aspek sosialnya, aspek ekonominya, aspek politiknya, terlebih aspek agamanya. Karena aspek agama ini yang mereka perbaiki, maka seluruh aspek kehidupannya menjadi baik pula. Agama ini difahami secara benar, diterapkan, diamalkan dalam kehidupan, maka seluruh aspek bakal maslahat karena diatur oleh agama ini. Secara sosial menyenangkan karena agama ini mengajarkan akhlak mulia dalam aspek sosial. Jaga mulut, kalau bicara yang baik, kalau enggak diam. Enggak boleh menghina, enggak boleh memberi gelar-gelar buruk, enggak boleh suudzon, enggak boleh ghibah, enggak boleh dusta, enggak boleh tajasus, ngorek-ngorek keburukan orang, enggak boleh melakukan apapun yang bisa merusak persahabatan, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Wajib ramah, salam kalau jumpa, saling menolong, saling membantu. Ini kan yang diajarkan oleh agama. Kalau ini diterapkan secara sosial, beres tuh urusan sosial kita. Secara ekonomi dilarang yang bisa merugikan tatanan ekonomi kita. Nggak boleh riba, nggak boleh nyolong, nggak boleh nipu, nggak boleh mencuri, segala macam. Aman tuh. Secara politik juga demikian. Agama ini diterapkan, maslahatlah kehidupan mereka. Itu yang sudah teraplikasi, terwujud di awal generasi dari umat ini, di zaman Nabi dan para sahabatnya. Maka di zaman manapun, kalau ingin kehidupan mereka maslahat, maka terapkan seperti apa yang diterapkan oleh generasi awal dari umat ini. Berkata Imam Malik rahimahullah, la yasluh amru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan maslahat urusan akhir dari umat ini kecuali dengan konsep hidup yang telah membuat maslahat generasi awal dari umat ini. Generasi awal kehidupannya maslahat dalam segala segi karena konsep hidup yang mereka terapkan dengan menerapkan agama ini. Maka kalau mau maslahat, terapkan agama di setiap generasi kehidupan. Dan Allah bantu. Salah satu wujud nyata dari bantuan Allah ini, di setiap awal abad Allah membangkitkan mujaddid. Innallaha yab'atsu min hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati sana may yujaddidu laha dinaha. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Allah akan membangkitkan di setiap awal 100 tahun seorang mujaddid yang memperbaharui bagi mereka agama mereka. Memperbaharui maksudnya mengembalikan pemahaman dan pengamalan umat yang sudah menyimpang dari agama ini, dikembalikan lagi kepada agama seperti yang diterapkan oleh generasi awal, oleh Nabi dan para sahabat. Ini Allah menjamin tuh. Dalam hadis lain pernah juga kita kemukakan di sini
Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhum. Akan memikul agama ini, ilmu ini. Dipikul maknanya difahami, diterapkan dan diajarkan, didakwahkan. Agama ini akan dipikul di setiap generasi, setiap zaman, oleh orang yang paling adil di kalangan mereka. Nabi SAW menjamin seperti setiap generasi itu ada. Dan ini akan terus terjadi sampai hari kiamat. Berkata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati qa'imina alal haqqa. Dalam lafaz lain, zahirina alal haqqa. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta taqumas sa'ah. Kata Nabi SAW, akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku ini. Zahirina alal haqqa. Zahirin maknanya dua. Eksis, muncul. Yang kedua, makna zahirin adalah muntasirin. Akan selalu ditolong. Di atas kebenaran. Di atas Quran Sunnah. Sampai kapan? Hatta taquma as-saah, sampai datang hari kiamat. Maksud hari kiamat di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah adalah sampai munculnya angin halus dari Yaman. Siapapun orang yang memiliki iman walaupun sekecil debu, kena angin itu akan mati. Kalau nggak mati berarti nggak ada iman sedikit pun. Semua orang yang punya iman sekecil apapun mati, tinggal yang tersisa orang-orang kafir. Di generasi itulah kiamat terjadi. Generasi terburuk. Sebelum itu terjadi, ketika masih ada orang yang beriman, maka akan selalu muncul satu kelompok kecil yang eksis di atas kebenaran. Ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma ziltum mansurina ala a'daikum ma dumtum mutamassikina bi sunnati. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tabrani. Kalian akan selalu ditolong dalam menghadapi musuh-musuh kalian selama kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Makanya mereka disebut At-Taifatul Mansurah, kelompok yang mansurah, yang selalu ditolong. Disebut Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat dari api neraka. Disebabkan karena berpegang teguhnya mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau kepada kebenaran. Dan ini akan selalu muncul di setiap zaman. Wala tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haqqa. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta taqumas saah. Mereka itu tidak akan dimadaratkan oleh orang yang menyelisihi mereka, yang menentang mereka sampai hari kiamat. Itu akan selalu muncul. Nah, ini jaminan Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak muncul begitu saja. Ada proses. Proses ini yang harus diusahakan oleh kita. Di zaman kita, kitalah yang harus menjadi bagian dari At-Taifatul Mansurah tadi, atau Al-Firqatun Najiyah tadi, atau orang yang berpegang teguh di atas kebenaran, di atas Quran Sunnah tadi. Kita yang harus menjadi bagian dari kelompok tersebut dan berupaya untuk melahirkan kader-kader pelanjut. Makanya Allah menyeru di dalam beberapa ayat, di antaranya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada muncul sekelompok kecil dari kalian yang menyeru ke arah kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran. Ini perintah.
Perintah Allah ini mengandung dua makna. Makna pertama, di zaman kita hidup, kita yang harus menjadi satu kelompok kecil yang beramar ma'ruf nahi munkar tersebut. Kita yang harus menjadi bagian dari orang-orang yang eksis di atas kebenaran, di atas Quran Sunnah tersebut. Mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang dari kemungkaran, dan sebelumnya dia sudah menerapkannya untuk diri sendiri. Dan inilah Shiratal Mustaqim. Dan inilah jalan hidup Nabi dan para sahabat. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Coba lihat. Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Apa jalan hidup Nabi SAW? Adu ilallahi ala basiratin. Aku mengajak manusia kepada Allah, dakwah atas landasan ilmu, bukan kebodohan. Terus ana wa manittaba'ani, yang aku lakukan dan dilakukan juga oleh pengikut-pengikutku, generasi berikutnya, generasi yang akan datang itu juga akan melakukan itu. Dan ini ada ikhtiar menyiapkan generasi pelanjut. Dari sinilah maka Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, mereka sangat peduli terhadap keberlangsungan agama ini, dakwah ini, perjuangan ini. Tidak hanya di zamannya, tapi perjuangan itu harus berlanjut terus sampai hari kiamat. Dan wajib berupaya, berikhtiar untuk itu dengan cara menyiapkan generasi pelanjut. Ini pentingnya regenerasi mujahidin, regenerasi duat atau asatidzah, regenerasi ulama. Dan itu dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Coba lihat apa yang dilakukan oleh umpamanya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika beliau mau pergi walaupun sementara. 40 hari. Kemana? Dipanggil oleh Allah ke Bukit Tur Sina. Umatnya disuruh ditinggalkan dulu. Selama ditinggalkan, beliau mengutus atau menunjuk orang sebagai pengganti beliau. Siapa? Harun alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 142. Kata Allah, "Wa wa'adana Musa 30 lailatan fa'atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah." Wa qala Musa li akhihi Harun, "Ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin." Ingatlah ketika kami bikin janji dengan Nabi Musa selama 30 hari. Lalu kami tambah dengan 10 hari. Maka genaplah total 40 hari. Nabi Musa meninggalkan umatnya selama 40 hari. Digembleng, diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sebagai seorang pemimpin umat Nabi, ya perlu gemblengan secara khusus untuk pribadi beliau. Karena umat yang dipimpinnya ini memiliki karakter rada-rada aneh gitu, Yahudi itu, Bani Israel tuh. Ya. Jadi perlu mental yang kuat, ilmu yang cukup. Selama 40 hari berkata Nabi Musa kepada saudaranya itu Harun, "Gantikan aku olehmu fi qaumi, untuk memimpin umatku, wa aslih, dan berbuat maslahatlah, wala tattabi' sabilal mufsidin, dan jangan kamu mengikuti jalan hidup orang-orang yang rusak.
Nabi Musa pun meninggalkan orang untuk menggantikan beliau. Walaupun hanya sementara. Bayangkan, hanya sementara aja ada orang yang ditunjuk, gantikan dulu saya. Selama saya tidak ada, kamu handle, kamu take over semua tugas-tugas saya. Apalagi kalau selama-lamanya mau meninggal. Nggak boleh umatnya dibiarkan seperti anak ayam kehilangan induknya. Tapi harus menyiapkan regenerasi. Nah, ini dijelaskan dalam banyak hadis, diterapkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Imam Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan salah satu hadis dari Jubair bin Mut'im. Dia menerangkan anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakalamathu fi syai' fa amaraha bi amrin. Ada seorang wanita datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam lalu berbicara tentang sesuatu. Apakah wanita ini datang kepada Nabi dengan memakai hijab? Iya, pastilah ya. Tapi langsung berjumpa, dialog. Boleh, laki perempuan ngobrol langsung dengan memperhatikan adab. Dengan menjaga pandangan, tundukkan tuh pandangan. Tidak terlarang ngobrol, asal jangan berdua-dua. Tidak berkhalwat, ya. Di jalan ketemu, oke, layani. Nabi SAW seperti itu. Ini contohnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Lalu Nabi SAW memerintahkan wanita ini dengan satu perintah. Berkata wanita ini, Ara'aita ya Rasulullah illam ajidka. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah kalau aku tidak bisa menemuimu lagi? Kepada siapa aku bertanya? Maka Nabi SAW menjawab, illam tajidini fa'ati Abu Bakr. Kalau kamu tidak bisa menemui aku, datang kepada Abu Bakar. Salah seorang ulama perawi hadis ini namanya Al-Humaydi dari Ibrahim bin Sa'ad. Dia menjelaskan makna hadis ini. Kata dia, ka'annaha ta'nil maut. Ucapan wanita itu, wahai Rasulullah, kalau aku tidak bisa menjumpaimu. Maksudnya kalau engkau sudah mati. Kepada siapa aku datang untuk bertanya, meminta solusi dari masalahku? Maka kata Nabi SAW, datangi Abu Bakar, tanya, konsul kepada dia. Dari hadis ini Nabi SAW sudah menyiapkan person pribadi orang yang akan menggantikan peran beliau sebagai pemimpin umat, sebagai konsultan untuk urusan kehidupan manusia. Kalau nanti aku sudah tidak ada tuh, ada pelanjutku. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini mengisyaratkan Nabi SAW sudah menyiapkan generasi pengganti beliau yang bisa menghandle, mengambil alih posisi beliau sebagai pemimpin umat. Itu yang pertama. Kedua, masih dalam kitab Sahih Bukhari. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Amara Rasul SAW fi ghazwati Mu'tah Zaid bin Harithah. Nabi SAW dalam perang Mu'tah menunjuk Zaid bin Harithah sebagai panglima. Perang Mu'tah ini membuktikan kedahsyatan pasukan Islam. Berapa jumlah pasukan kaum muslimin di perang Mu'tah? Cuma 3.000 orang. Berapa musuh yang harus dibatasi? 200.000 orang. Bayangkan 3.000 melawan 200.000 orang. Karena waktu itu kan Nabi SAW mengirim surat ke
ke beberapa negeri Nasrani di negeri Syam gitu, Palestina sekarang masih Nasrani, termasuk orang-orang Arab di sana beragama Nasrani. Disobek itu, dibunuh itu si utusan. Oleh Nabi SAW dikirim 3.000 pasukan. Maka negeri kecil yang membunuh utusan itu mendengar, wah kita mau diserang. Akhirnya koordinasi dengan negara-negara Arab di sana yang sama-sama agama Kristen. Terkumpul 100.000 orang menghadapi 3.000 orang. Masih belum pede, 100.000 nggak cukup menghadapi 3.000. Minta bantuan ke Kekaisaran Romawi. Dikirim 100.000 orang lagi, 200.000 orang tuh. Siapa komandan perangnya? Zaid bin Harithah. Lalu sebelum berangkat Nabi SAW memberikan pesan. Kata beliau, in qutila Zaid fa Ja'far, wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawahah. Kalau Zaid terbunuh ganti oleh Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib. Adiknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terbunuh maka diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Ada generasi, ada person pengganti. Disiapkan tuh. Dan Ibnu Umar saat itu berada di pasukan itu, yang 3.000 orang. Dan mereka sudah mendengar musuh yang dihadapi teh nggak main-main loh, 200.000 orang. Mereka sudah berangkat, ada berita 200.000 orang. Kalau begitu minta bantuan, enggak cukup dengan segini, bayangkan. Kata Ibnu Umar, kuntu fihim fitilkal Ghazah. Faltamasna Ja'far ibn Abi Thalib fawajadna fi qatla wa wajadna ma fi jasadihi bid'an wa tis'ina min ta'natin wa rumyatin. Seusai perang. Jadi ketika perang itu 3.000 melawan 200.000 orang, terlihat kualitas prajurit kaum muslimin. Dan memang Zaid bin Harithah terbunuh. Kata terus Ja'far juga terbunuh. Kehebatan Zaid bin Harithah, Ja'far dan Ibnu Rawahah itu menjadi legenda yang masyhur di kalangan para sahabat saat itu. Tiga-tiganya terbunuh. Sampai kaum muslimin merasa kehilangan pemimpin. 3 orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW terbunuh. Akhirnya mereka berteriak, siapa yang mengganti? Ada Khalid bin Walid saat itu. Engkau ya Khalid, engkau pemimpin kami. Nah dari sanalah nama Khalid bin Walid mulai berkibar. Kemudian dengan sisa pasukan yang ada, dengan taktik perang yang jitu, maka mereka bisa memukul mundur pasukan yang 200.000 orang itu. Menang. 3.000 melawan 200.000 itu. Selesai perang kata Ibnu Umar, kami mencari jasad Ja'far bin Abi Thalib. Kami temukan dia berada di tumpukan-tumpukan yang mayat, dan kami temukan di jasadnya ada lebih dari 70 tusukan baik pedang ataupun tombak. Ini mengisyaratkan tangguhnya prajurit kaum muslim. Sekali, 2 kali, 10 kali, 20, 30 kali ditusuk itu masih tangguh loh. Masih bisa membabat beberapa beberapa orang musuh tuh. Sampai matinya itu ditemukan lebih dari 70 tusukan. 50 tusukan masih hidup dia. Masih bisa membunuh beberapa puluh orang tuh. Kebayang di sini nancep panah gitu atau nancep tombak itu masih bisa tuh, dengan kondisi berlumuran darah, luka yang menganga. Baru setelah 70 sekian tusukan baru mati. Tangguhnya mereka.
Dari hadis ini banyak faidah yang bisa kita ambil, tapi salah satunya adalah butuhnya regenerasi sekalipun di dalam kegiatan yang sifatnya sementara. Pasukan yang dikirimkan hanya sementara perang, tapi Nabi SAW telah menyiapkan beberapa pelanjut. Ini syarat pentingnya regenerasi dalam segala hal. Termasuk Nabi SAW, beliau sering bepergian untuk perang. Otomatis Madinah ditinggalkan. Di sana ada para wanita, ada anak-anak, ada orang tua, ada yang sakit. Dan tidak dibawa semua. Ada yang masih sehat, kuat, diperintahkan untuk diam di kota Madinah. Mengurus, melindungi orang-orang lemah yang ada di Madinah. Dan ditunjuk pemimpin, pengganti Nabi SAW baik dalam mengimami sholat atau mengurus apapun masalah yang mungkin timbul selama Nabi SAW tidak ada. Tidak kurang dari 11 orang sahabat yang pernah ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menggantikan posisi beliau selama beliau berangkat ke medan perang. Di antaranya adalah Sa'ad bin Ubadah, Zaid bin Harithah, Bashir Abdul Munzir, Siba al-Ghifari, Uthman bin Affan, termasuk Ibnu Umi Maktum dan Abu Dhar al-Ghifari, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubaynya gembong munafik. Tapi anaknya namanya Abdullah juga. Itu orang soleh, ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Jadi banyak hadis-hadis Nabi SAW ketika beliau pergi, padahal untuk sementara. Maka beliau menunjuk beberapa orang sebagai pengganti beliau, memainkan peranan yang super penting di kota Madinah selama Nabi SAW tidak ada. Dan ternyata ketika beliau masih hidup, beliau sudah mengisyaratkan kepada para sahabat, kalau beliau tidak ada, meninggal nanti, yang akan menjadi pemimpin Khulafaur Rasyidin. Taati mereka, ikuti mereka, mentaatinya, mengikuti Khulafaur Rasyidin, bagian dari syariat ini. Hadis yang diterima dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, beliau berkata, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa orang yang hidup panjang sepeninggalku di antara kalian, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka ketika banyak ikhtilaf, ikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin sepeninggalku. Dia sudah isyarat. Beliau sudah menyiapkan generasi pengganti. Di generasi selanjutnya setelah beliau wafat, mereka adalah khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mentaati, mengikuti, berpegang teguh kepada ketetapan Khulafaur Rasyidin bagian dari syariat ini yang dijamin oleh Quran, ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Salah satunya hadis riwayat Imam Abu Daud yang sahih dari Irbad bin Sariyah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajir. Pegang teguh itu sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, gigit dia dengan gerahammu. Ini isyarat ada regenerasi. Beliau sudah menyiapkan untuk umatnya pengganti beliau yang terbukti dalam sejarah kehidupan kaum muslimin
pengganti-pengganti ini memang manusia istimewa yang layak memimpin umat setelah Nabi SAW, dan Nabi tidak salah pilih dalam menunjuk orang yang akan menjadi pelanjutnya. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah pun mengisyaratkan pentingnya regenerasi dalam segala hal. Termasuk kisah Ghulam. Quran tidak menceritakan kisah detailnya, tapi ada isyarat. Dalam surah Al-Buruj, Allah berfirman, Qutila ashabul ukhdud, an-nari dhatil waqud. Qutila ashabul ukhdud, celaka tuh ashabul ukhdud. Ukhdud itu parit. Parit ini biasanya berisi air kan, ini mah enggak. Parit itu digali panjang gitu, dikasih kayu bakar, dibakar, kemudian orang-orang suruh terjun ke kobaran api itu. Siapa ashabul ukhdud ini? Yang dikatakan dalam surah Al-Buruj, Qutila ashabul ukhdud. Celaka tuh ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ini raja penguasa di zaman itu, di zaman bahula. Jangan bertanya di zaman Nabi kapan, nggak akan saya jawab, nggak tahu. Tapi yang jelas ini pernah terjadi, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Raja ini memaksa rakyatnya semua menyembah dirinya, memposisikan dirinya sebagai sesembahan. Dan punya penasihat, penasihatnya buta. Punya tukang sihir. Mungkin sakti mandraguna di zaman itu ya. Cuma sayang tukang sihirnya ini sudah tua. Mungkin dia merasa sebentar lagi mati. Maka dia perlu regenerasi, perlu pelanjut tuh. Perlu kader yang bisa menggantikan posisi dia. Dia pun minta kepada raja didatangkan seorang pemuda yang cerdas. Aku akan ajari dia ilmu sihir. Dia berkata, Anziru li gulaman fahama. Au qala fatanan laqnan sari'ul faham. Fa'u'allimuhu ilmi hadha fa inni akhafu an amut fayanqati'a minkum hadzal ilm wa la yakuna fikum man ya'lamuhu. Carikan untuk seorang pemuda yang cerdas, yang cepat faham. Aku akan ajarkan ilmu sihir ini kepadanya. Aku takut aku keburu mati, lalu ilmu ini putus, musnah. Tak ada seorang pun di antara kalian yang melanjutkan peranku. Sampai ditunjuklah seorang pemuda. Disebut Ghulam. Kisah Ghulam ini diceritakan oleh Rasul SAW dalam salah satu hadis yang cukup panjang. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab-bab awal ini ada kisah Ghulam ini. Ya, Ghulam ini pergi dari rumahnya ke rumah tukang sihir untuk belajar. Tidak nginep, pulang lagi, pepek, bolak-balik dekok seperti itu. Suatu saat ketika di perjalanan dia singgah dulu ke sebuah gubuk. Di gubuk itu ada rahib. Karena capek, kemudian duduk, dapat ajaran dari rahib, nasihat. Ajaran rahib ini bertolak belakang dengan ajaran sihir yang dia terima dari tukang sihir. Loh kok begini? Akhirnya setiap berangkat singgah, setiap pulang juga singgah. Akibatnya terlambat. Ke tukang sihir terlambat, pulang ke keluarganya terlambat dan dipukul, diberikan iqab atau sanksi. Kata rahib, nanti bilang, kalau datang ke tukang sihir terlambat karena keluarga saya menahan saya ada urusan. Kalau nanti pulang terlambat bilang guru saya tukang sihir
ngajarnya agak lama gitu saja. Lama-lama semakin jelas perbedaan. Tukang sihir mah nyembah setan, ajaran si rahib mah suruh menjauhi setan laknatullahi alaih. Bingung mana yang benarnya. Suatu saat ketika dia di perjalanan, orang-orang berkerumun. Riweuh. Kenapa? Di tengah jalan yang akan mereka lalui ada seekor binatang menghalangi. Nggak berani lewat, bisa dimakan oleh binatang itu. Diem, entah ular, entah apa gitunya. Yang jelas bukan singa, bukan macan. Kalau singa macan pasti ngejarnya. Ini mah diem, tidak ngejar. Kalau ngejar juga boyot meren. Kan ular boyotnya. Entah ular, entah buaya, entah apa. Kata Ghulam, saat ini saya akan tahu siapa yang benar ajarannya. Rahib ataukah tukang sihir. Dia ambil batu. Lalu dia berkata, ya Allah, jika ajaran rahib ini benar, dengan batu ini bunuhlah binatang itu. Lalu dengan menyebut nama Allah, sebab rahib mengajarkan untuk menyebut nama Allah dalam bismillah. Dengan menyebut bismillah dilemparlah binatang itu dengan batu, tek, mati. Dari sinilah maka tahu ajaran yang benar adalah rahib. Melihat begitu orang-orang terkagum-kagum. Ini ada anak muda, sakti mandraguna, gitu ya. Zaman itu bahkan zaman sekarang, oke ketang, ya. Orang yang sakti itu pasti diburu untuk berobat, ya enggak? Akhirnya orang-orang datang untuk berobat ke siapa? Ke Ghulam ini. Kata Ghulam, aku tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan Allah. Kalian sembahlah Allah, mintalah kepadanya, dijamin sembuh. Diturut. Akhirnya orang-orang sembuh tuh. Akhirnya viral aja. Ghulam sang penyembuh. Jadi beken, kaceluk, kaun-aun, kakoncara, kajana pria. Terkenal bisa menyembuhkan. Akhirnya berita ini sampai kepada si rahib. Si rahib juga kaget, kok bisa ya? Saya aja gak bisa. Akhirnya kalau nanti ada apa-apa, kamu jangan beritahukan dapat ajaran dari aku ya. Iya. Akhirnya dari sanalah Ghulam ini semakin terkenal sebagai sang penyembuh. Sampai ada penasihat raja yang buta dengar. Wah, saya juga mau nih sembuh, mau ngeliat lagi. Selama ini nggak bisa nador. Nador itu melihat. Ulah kaawat hungkul. Pokoknya nador naon. Akhirnya dia datang. Emas nih, kalau kamu bisa menyembuhkan, emas ini untuk kamu. Apa kata Ghulam? Saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Imanlah kamu kepada Allah, minta kepadanya, dijamin sembuh. Akhirnya dia iman, berdoa, sembuh, bisa melek tuh. Bisa nador sekarang. Ketika datang ke raja, raja kaget, kok kamu bisa melek sekarang? Siapa yang menyembuhkan? Tidak ada. Masa Allah yang menyembuhkan saya? Loh, memang ada sembahan lain selain aku gitu. Ada. Dia sembahanku, sembahanmu, penciptaku, pencipta kamu, pencipta alam jagat raya ini Allah. Marahlah sang raja. Akhirnya ini orang disiksa, ditangkap, disiksa. Tapi kuat.
Siapa coba yang mengajarkan kamu? Disiksa, ditahan, tapi lama-lama nggak tahan, akhirnya diberitahukan gulam, tewak we gulam tah, comelnya, jadi ditangkap, disiksa. Siapa yang mengajarkan kamu begini? Nggak tahan juga disiksa, disebut rahib. Tuh, padahal rahib sudah wanti-wanti. Diambil rahib, ditangkap, ya. Dihukum mati, dibelah dengan cara dibelah. Kamu harus keluar dari agama kau. Sembah lagi saya, kalau enggak kamu disiksa. Tapi rahib ini istiqamah. Sampai dibunuh mati. Demikian juga orang yang tadinya buta dibunuh mati. Nah ini gulam nih. Ini spesial nih. Disuruhnya para penggawanya bawa ke gunung. Di gunung, di puncaknya, gunungnya yang dibayangkan di kita, gunungnya gunung batu. Tidak begitu tinggi, seperti gunung Uhud gitu kan. Cuma beberapa ratus meter ketinggiannya, batu semua. Tapi kalau dilempar ya pasti mati lah. Suruh dia keluar dari agamanya, kalau enggak lempar dari puncak gunung. Dibawa. Setelah sampai di puncak gunung, berdoalah gulam. Doa ini boleh kita hafal, bisi kealamanku. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Apa yang terjadi? Berguncanglah gunung itu. Semua tentara yang bawa berjatuhan tuh, mati. Tinggal gulam sendiri hidup, selamat. Doanya tokcer. Saciduh itu saucap nyata. Dilindungi oleh Allah, dia selamat, sedangkan para tentaranya jatuh. Semuanya mati. Turun. Bukan kabur ini gulam, datang lagi ke raja. Raja kaget, loh mana para tentara saya? Mati. Kamu enggak? Enggak. Diutus lagi pasukan lain. Bawa ke tengah lautan. Di tengah lautan paksa dia. Kalau enggak mau keluar dari agama, ceburin ke laut, tinggalkan. Biar tenggelam, biar dimakan ikan-ikan. Dibawa lagi ke lautan. Di tengah lautan berdoa lagi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Berguncang itu perahu, semuanya nyebur ke lautan, mati. Gulam selamat. Setelah selamat, apa yang terjadi? Balik lagi ke raja. Dia bukan tipikal pengecut kabur, enggak. Tapi kembali. Raja bingung, gimana nih membunuh gulam nih? Ini budak sakti mandraguna. Tapi bukan karena ajaran tukang sihir, tapi ajaran rahib. Rahibnya sudah mati. Akhirnya apa yang terjadi? Gulam buka rahasia. Kalau kamu membunuhku, ikat aku di sebatang pohon kurma. Lalu arahkan anak panah ke arahku. Sebelum melepaskan anak panah, ucapkan olehmu Bismillahirrabbilghulam. Hanya dengan cara itu kamu bisa membunuh aku. Lakukan itu di hadapan orang-orang, undang orang-orang. Akhirnya diundanglah semua orang. Diikatlah gulam. Raja kemudian membidikkan anak panahnya ke arah gulam. Dengan suara keras dia berkata, Bismillahirrabbilghulam. Lesat. Itu anak panah jamparing. Anak panah itu bahasa Subang nama. Tahu apa bahasa Subangnya panah asmara? Naon Pak? Jamparing asih. Catat. Kemudian anak panah itu nancap di dadanya. Kulahek gulam teh mati. Dein.
tamat ceritanya. Sad endingnya boga lalakon mati. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang melihat peristiwa itu yakin terhadap kebenaran dari ajaran yang disebarkan oleh Ghulam. Lalu mereka serentak berkata, amanna birabbil Ghulam. Kami beriman kepada Rabb Ghulam. Hal yang paling dikhawatirkan, paling ditakuti oleh si raja terjadi. Raja ini membungkam, membunuh semua orang yang beriman. Tukang sihir, kemudian si rahib, kemudian orang buta yang menjadi penasihatnya termasuk Ghulam. Mereka dibunuh. Agar apa? Agar ajarannya tidak menyebar. Dengan kematian Ghulam, semua manusia beriman. Mereka mengatakan amanna birabbil Ghulam. Akhirnya apa yang terjadi? Raja tambah khalaf. Dibikinlah parit. Dimasukkanlah kayu bakar, dinyalakan. Lalu mereka berkata, siapa yang masih meyakini Rabb Ghulam, beriman kepada Rabb Ghulam, terjun ke sana. Siapa yang mau terjun berarti harus menyembah dirinya. Semua orang terjun ke api. Itu yang dimaksud dengan ayat qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Celaka tuh ashabul ukhdud, si raja itu. Ya. Sampai ada kisah seorang wanita yang memiliki bayi yang masih merah gitu ya. Pas mau terjun lihat bayinya, aduh, enggak tega. Ragu dia. Dalam keadaan demikian anak ini ngomong, isbiri ya ummah fa inna lakil jannah. Si bayi ini masih merah, belum bisa ngomong tapi sudah ngomong itu, sabarlah engkau wahai ibu, bagimu surga. Nah, ini menunjukkan orang yang ragu butuh support, nasihat. Walaupun dari anak kecil, dari bayi nggak apa-apa. Dia langsung imannya naik lagi, gajeleng we naik. Gajeleng we terjun ke api tersebut. Ini salah satu anak yang masih bayi bisa ngomong. Ada lagi selain dia? Siapa? Nabi Isa. Siapa lagi selain Nabi Isa? Siapa? Jurej. Bukan Jurej, tapi anak bayi dari seorang wanita yang memfitnah Jurej bahwa dia hamil oleh Jurejnya. Jurej itu lagi sholat sunat, dipanggil oleh ibunya, bimbang, Rabbi ummi au sholati, ya Allah ibuku atau sholatku. Akhirnya dia lanjutkan sholat, ibunya mangkal tuh. Hati-hati, sebagai ibu akhwat, ulah suaban omong. Jangan ngomong sembrono mendoakan keburukan kepada anak. Kena nanti. Ibunya Jurej ngomong, ya Allah, jangan wafatkan Jurej sebelum dia melihat wajah wanita pelacur. Kejadian itu. Tak berapa lama datang wanita bunting. Ngaku ini anak Jurej, ini anak Jurej. Padahal Jurej terkenal-kenal acan. Sekalipun Jurej membantah, ingat, dalam masalah fitnah, dalam masalah keburukan, ucapan fitnahan seorang wanita pelacur lebih dipercaya daripada ucapan seorang ahli ibadah yang soleh. Jurej membantah, enggak, saya enggak apa-apa. Orang-orang tetap lebih percaya kepada si perempuan bejat ini kan. Dipukuli itu babak belur. Dihancurkan tuh apa? Tempat ibadahnya. Jadi nggak bisa apa-apa, pasrah we atau kumaha deui. Klarifikasi sudah. Tapi sekali lagi, dalam masalah keburukan orang lebih percaya kepada ucapan seorang ahli maksiat daripada seorang ahli ibadah. Setelah wanita ini melahirkan, ditanya oleh Jurej, man abuka, siapa bapakmu? Dijawab, bapak saya ada tukang
ngangon domba tuh. Itu tuh pelakunya, ya. Awas tukang ngangon domba ya. Tiga tuh, Nabi Isa, Ashabul Ukhdud, anak wanita, bukan anak Jurej, bukan anak wanita pelacur. Yang keempat siapa yang bisa ngomong? Anak Masyitoh, ya enggak? Tukang sisir Fir'aun. Anaknya, ya. Nah, jadi begitulah kisah Ghulam. Jadi semua orang beriman. Dan ini mengisyaratkan al-intisar atau kemenangan, keberhasilan dalam dakwah. Tidak dilihat dari ending pelaku dakwah ini mati atau tidak. Tapi berhasil atau tidak dalam dakwah. Dan keberhasilan dakwah adalah dilihat tadi menyebarnya ajaran. Walaupun orang yang menyebarkannya mati. Apa Ghulam gagal dalam dakwahnya? Dia berhasil. Dianya mati tapi semua orang beriman saat itu. Dari kisah Ghulam ini ada isyarat pentingnya regenerasi. Sampai ini pun dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu yang sesat, yaitu ilmu sihir tadi. Berkata para ulama ketika menjelaskan ini, wa fi kisahis sahir wal rahib wal ghulam, kisah Ashabul Ukhdud, kana malakun minal muluk wa kana lidzalikal malik kahinun yakunu lahu. Dalam kisah tukang sihir, rahib dan ghulam, kisah Ashabul Ukhdud, ada salah satu raja ini memiliki dukun, tukang sihir yang hebat. Tukang sihir ini sudah mati, kemudian dia meminta seorang murid untuk regenerasi. Dalam keburukan mereka butuh regenerasi, terlebih di dalam kebaikan. Inilah yang menyebabkan pentingnya regenerasi sebagai pelanjut estafeta perjuangan dakwah ini. Dan Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, dalam hadis-hadisnya yang sahih, di setiap abad akan selalu muncul tokoh-tokoh pembaharu. Orang-orang yang eksis di atas kebaikan dan kebenaran, mengajak orang terhadap kepada kebenaran ini dengan berbagai macam rintangan, halangan, gangguan, penentangan dari orang-orang. Tapi Nabi SAW menyatakan, la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta an taqumas sa'ah. Jadi orang yang menentangnya tidak bisa menerima darat. Mereka istiqomah eksis di atas kebenaran. Di generasi kita harus menjadi bagian dari kelompok itu. Di generasi selanjutnya kita harus mempersiapkan generasi berikutnya, anak kita, cucu kita. Maka jangan biarkan anak-anak kita tumbuh liar dengan sendirinya tanpa bimbingan dan pengarahan. Arahkan ke pesantren, ke madrasah, ke kajian-kajian, agar jalan hidup mereka itu terpelihara di atas ilmu. Diharapkan pada generasi setelah kita tiada, di generasi anak kita, anak-anak kita lah yang menjadi pelopor dari dakwah ini. Pelopor bagi tersebarnya agama ini. Amanatkan juga kepada anak-anak. Ingat, turunkan tongkat estafeta perjuangan ini kepada anak kamu nanti. Ke cucu kita, ke buyut kita, ke cicit kita. Terus sampai selanjutnya, sampai kiamat. Generasi turunan kita lah yang memikul, membawa tongkat estafeta perjuangan ini. Dari sinilah terjaminnya garis perjuangan dakwah sampai tiba masanya Allah Azza wa Jalla mengirim angin yang halus kemudian mematikan seluruh orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Ya, kita lihat dari regenerasi ini ada manfaat yang
mengalir terus. Kitanya sudah mati. Generasi pelanjut kita yang kita didik melanjutkan perjuangan kita, menghasilkan pahala. Pahalanya ngalir juga ke kita di alam kubur kita, ya. Inilah poin yang keempat, apa yang tersisa setelah mati, yaitu adanya regenerasi mujahid, regenerasi dai, regenerasi ustadz, regenerasi ulama. Dan ini penting bagi kehidupan kita. Cukup ya, sampai di sini sudah 1 jam lebih yang kita habiskan. Kita akan lanjut ke poin berikutnya di bulan yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan syariat tentang saya ganti istilahnya, sebab mungkin kata kuncinya ini begitu ini diucapkan IG saya diblokir lagi. Bagaimana pandangan syariat Islam tentang tidak membeli produk-produk yang marak sekarang, yang katanya itu untuk membela saudara-saudara kita di sana. Karena salah satu pekerja karyawan suatu produk yang mungkin kena dampak dari gerakan tersebut. Padahal produk tersebut hanya diproduksi di Subang dan dipasarkan di Indonesia. Jangan keuntungan anak itu tuh. Diproduksi di sini, dijual di sini, untungnya itu. Iya, bagus. Ikutilah gerakan ini. Jangan beli apapun yang bisa menguntungkan mereka. Ada sunnahnya, ada. Ya, Thumamah bin Uthal radhiyallahu an, seorang penguasa Yamamah. Yamamah ini negeri subur, penghasil sayur dan buah-buah. Mensuplai makanan sayur dan buah ke Mekah yang saat itu dikuasai oleh orang-orang kufar. Dan Thumamah ini orang yang sangat benci Islam, benci Nabi SAW, benci Madinah. Bahkan bertekad mau membunuh Nabi SAW. Dan Nabi SAW sudah memasukkan Thumamah ini ke dalam salah seorang yang halal darahnya. Nah, suatu saat dia mau umroh ke Mekah. Kafir kok umroh? Ya, umroh mah dari zaman dahulu sudah ada, tapi dengan cara jahiliyah ya. Orang-orang musyrik umroh nggak dulu? Umroh. Tawafnya itu telanjang tuh. Dia berangkat sendirian, sial dia. Pasarandok dengan, apa pasarandok teh? Berpapasan dengan pasukan kaum muslimin, ditangkap, digiring ke Madinah, ditahan. Kata Nabi SAW, kalian tahu siapa yang kalian tangkap? Ini Thumamah bin Uthal, penguasa Yamamah. Akrimu, muliakan dia. Langsung Nabi SAW membawa makanan terbaik, kurma. Kata dia, hai Muhammad, kalau kamu berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang yang akan berterima kasih kepadamu. Aku tidak. Kalau kamu mau meminta tebusan, minta tebusan berapa? Bebaskan aku. Kalau kamu bunuh aku, silakan bunuh. Toh pati jiwa raga. Sekali, 2 kali, sampai 3 hari ditahan di dalam masjid. Dimuliakan, tidak disiksa, tidak disakiti, tidak dizalimi. Selama ditahan, orang itu melihat kehidupan Nabi dan kaum muslimin. Nabi SAW terlihat orang yang sangat dicintai, dihormati. Mereka adalah orang yang sangat santun kepada sesamanya, perhatian, saling menolong, saling membantu, akhlaknya mulia. Ketika sholat dilihat kekhusyuan semua orang yang sholat.
Setelah 3 hari kata Nabi SAW, atliqu, bebaskan dia. Dibebaskan tanpa tebusan. Dia akhirnya melangkah jauh. Makin jauh langkahnya makin tiblat hatena ke masjid. Ini nggak ada terjemahannya tiblat itu. Makin apa? Makin tiblat. Makin berat. Karena suasana yang dia rasakan di masjid itu nggak pernah dia rasakan dimanapun, kapanpun sebelumnya. Adem, tentrem gitu ya. Sampai di ujung kota Madinah dia berhenti. Melihat ada air, dia berwudu. Lalu kembali mendatangi Nabi SAW lalu bersyahadat. Salat. Masuk Islam. Lalu dia ceritakan, demi Allah sebelumnya tidak ada manusia yang paling aku benci kecuali engkau. Sekarang tidak ada manusia yang paling aku cintai kecuali engkau. Dan seterusnya. Lalu dia bilang, saya tadi mau umroh tapi dicegat. Gimana saya? Laksanakan umrohmu. Terus dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Akhirnya umroh ke Mekah, begitu datang ke Mekah langsung. Dia itu labbaik Allahumma labbaik gitu ya, menunjukkan dia sudah jadi muslim. Orang-orang kafir Quraisy mau menyerbu, ini Sumamah ini, penguasa Yamamah, gawat. Akhirnya semua menyatakan, aku tidak akan lagi mengirim buah-buahan, sayur-sayuran ke negeri kalian, diboikot. Ya, kecuali kalau Nabi SAW yang apa? Yang menyuruh untuk memberikan. Ada asalnya dan ini dikutip oleh para ulama ketika membahas hukum tentang tidak membeli produk-produk itu dan berdampak memberikan kerugian. Ya, dibolehkan. Jadi silakan saja ya, laksanakan terus. Mudah-mudahan kalimat saya ini yang tidak mengatakan kata-kata tadi tidak terdetek tuh. Mudah-mudahan IG saya masih hidup sampai besok. Apa yang harus saya lakukan menghadapi tuduhan atau fitnah terhadap saya oleh ayah saya sendiri? Sedangkan saya tidak pernah melakukannya. Saya dituduh mencuri uang dan sudah seminggu saya tidak berbicara dengan ayah saya, padahal 2 minggu lagi saya akan nikah. Ini ikhwan apa akhwat? Ya bilang aja Pak ke Bapak, demi Allah gitu. Kalau Bapak nuduh saya mencuri, apa buktinya ada saksi? Ingat hadis, al-mudda'i al-bainatu al-mudda'i wal yaminu ala man ankar. Dalam riwayatkan wal yaminu 'alal mudda'a alaih. Menunjukkan bukti kewajiban bagi penuduh dan bersumpah kewajiban bagi orang yang dituduh. Nah, ikhwan atau akhwat yang nanya ini kan yang dituduh ya. Sumpah demi Allah saya tidak mencuri. Bapak menurut saya berkewajiban untuk menunjukkan bukti atau saksi. Mana buktinya bahwa saya mencuri? Nah, buktinya uang Bapak hilang. Belum tentu oleh saya. Mungkin oleh ibu. Atau anak yang lain gitu ya. Mungkin lupa gitu. Jadi tunjukkan bahwa kita tidak bersalah. Nih sumpah demi Allah. Bapak tunjukkan bukti. Selebihnya tetaplah jalin hubungan baik dengan bapak, dengan ibu. Ini ibunya kemana? Minta bantuan ke ibu. Bu, saya tidak mencuri demi Allah gitu. Mohon penjelasan mengenai estafet dalam sholat berjamaah. Maksudnya mungkin ada orang berjamaah, ada yang masbuk 2-3 orang gitu ya. Imam pertama salam, 2-3 orang ini membentuk jamaah baru gitu. Setelah 3 orang ini ketika sholat datang lagi 4 orang ikut gabung. Imam kedua salam mereka bentuk lagi gitu.
Iya, estafeta berjamaah diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan, seperti Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan hadis umum, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama dibanding salat sendirian 27 derajat. Makanya beliau menyatakan boleh. Ini hadisnya ada walaupun bersifat umum. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua tidak boleh. Karena apa? Karena imam yang kedua statusnya tadinya makmum. Tidak bisa berubah menjadi imam. Bahkan sebagian ulama menyatakan kalau toh ya ada orang masbuk jadi makmum. Imamnya sudah selesai salam. Dia berdiri lagi. Kita tidak boleh bermakmum kepada dia. Kita datang, ini ada orang yang lagi sholat lalu bermakmum. Nggak boleh. Karena apa? Tadinya dia statusnya makmum. Itu yang kedua. Ketiganya. Contoh dari Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah berjamaah secara estafet. Pernahkah Nabi dan para sahabat masbuk? Pernah. Setelah imam salam, masing-masing. Nabi SAW suatu saat dini hari disusul oleh penduduk Kuba. Di sana mau ada tawuran antara para sahabat. Oleh Nabi SAW kemudian didatangi untuk dilerai. Pas waktu subuh tiba di Madinah, para sahabat menyangka Nabi pasti akan sholat di Kuba. Karena ada masjid kan. Masjid Kuba itu masjid pertama dalam sejarah Islam. Sebelum adanya Masjid Nabawi. Nah akhirnya para sahabat sholat dengan dipimpin oleh seorang imam. Karena meyakini Nabi SAW akan sholat di sana. Ketika di rakaat kedua imam membaca surah Qaf. Datang Nabi SAW dan seorang sahabat yang mengiringinya. Ikut masbuk. Ketika di rakaat kedua. Imam sedang membaca surah Qaf. Al-Fatihah yang kebagian. Setelah beres imam salam. Nabi SAW dan sahabatnya berdiri dan sholat masing-masing nambah 1 rakaat. Tidak estafet berjamaah. Hadis ini ada dalam kitab Sunan An-Nasai. Nah, berdasarkan hal itulah maka pendapat kedua menyatakan tidak ada estafeta berjamaah. Apakah dia memperoleh pahala sholat berjamaah? Iya, karena masbuk walaupun imam 1 rakaat lagi dia masuk. Dosa enggak? Kalau karena kelalaian dosa. Masbuk dosa. Kalau karena kelalaian. Tapi kalau karena ada uzur halangan ini halangan itu lalu dia masbuk diampuni ya. Tapi dapat nggak pahala berjamaah? Dapat. Walaupun kita masuk imam sedang tahiyat akhir, kita langsung takbir, langsung kita tahiyat, beres duduk, imam salam, kita berdiri lagi, kita dapat pahala berjamaah. Walaupun tidak segede orang yang dari awal. Jadi ikhtilaf para ulama ya. Saya sendiri lebih cenderung ke pendapat yang kedua, tidak ada estafeta berjamaah. Kalau ada orang lain yang begitu, baik antum. Ada yang berpendapat begitu. Ustaz mau tanya, bagaimana cara agar jin yang menyukai bisa pergi. Apa itu jin yang? Oh, jin yang menyerupai. Dia disukai oleh jin ya. Bagaimana cara agar jin yang menyukai bisa pergi dari diri kita tanpa ruqyah? Bisakah jin mencintai manusia? Iya, bisa. Ya. Termasuk efeknya salah satu kesurupan, ya, atau indigo, iya. Bagaimana caranya? Tanpa ruqyah.
Maksudnya ruqyah oleh orang lain. Ruqyahlah untuk diri sendiri. Banyak zikir, banyak hafal Quran, banyak baca, banyak ta'awudz, berdoa kepada Allah, minta perlindungan. Jangan lupa pelajari tauhid, jangan lupa terapkan sunnah. Maka jin yang tadinya mencintai kita itu akan pergi dengan sendirinya, ya. Jangankan jin, orang, umpamanya ada preman mencintai kita. Tapi kita itu selalu ke masjid, ngaji, baca Quran gitu ya. Menghafal Quran, kawan-kawan kita ini orang-orang yang soleh-solehah gitu, ahli ibadah. Nah, si preman ini juga nggak akan betah tuh, dia mah inginnya hura-hura, inginnya joget-joget, inginnya ngerokok, inginnya mabuk. Tapi masuk berdekat dengan kita itu harus ngaji, harus baca Al-Quran, harus ini, harus itu. Nggak akan betah, dia akan pergi dengan sendirinya ya. Jadi coba banyak-banyak meruqyah diri sendiri. Selalu berzikir kepada Allah. Terapkan sunnah dalam kehidupan. Ya, pelajari tauhid. Insya Allah nanti jinnya lama-lama pergi. Bagaimana untuk regenerasi? Apakah anak harus ke pondok atau boleh di sekolah umum sedang pelajaran di umum banyak pergaulan negatif? Tahu. Kalau di sekolah umum gimana mereka bisa paham agama? Ya enggak? Ke pesantren aja enggak menjamin. Pesantren aja yang mempelajari dan melakukan agama tidak menjamin. Komo di tempat umum. Banyak kasus tuh anak-anak pesantren setelah keluar tuh jadi enggak benar. Betul. Cacak pesantren ya. Komo kalau enggak pesantren. Tetap ikhtiar ada ya. Usaha ada, doa, support agar anak-anak ini paham tentang agama ya. Bolehkah kita ganti dengan hafizahullah, artinya Allah telah menjaga atau semoga Allah menjaga. Boleh nggak kita ganti dengan karamahullah atau salamahullah atau yang lainnya? Boleh, tapi maknanya lain. Salamahullah, ini semoga Allah menyelamatkannya. Dari apa? Ya, dari keburukan. Dunia, akhirat, agama atau urusan dunia. Salamahullah, semoga Allah menyelamatkan dia dari bid'ah, syirik, kufur, maksiat kayak gitu, atau dari keburukan. Cuma salamahullah biasa ditujukan untuk orang yang butuh doa keselamatan. Dia lagi kritis, mungkin akan terkontaminasi oleh keburukan, terkena oleh keburukan. Lalu kita mendoakan salamahullah. Ada berita teman kita tersesat di hutan belum ketemu. Kita mendoakan salamahullah. Semoga Allah menyelamatkan. Iya. Jadi konteksnya salamahullah itu doa kepada orang yang sedang genting, sedang gawat, sedang terancam oleh sebuah keburukan. Kalau hafizahullah, semoga Allah menjaganya, itu umum. Baik sedang terancam atau tidak, ya semoga Allah menjaganya. Bolehkah memberi gelar atau nama? Bolehkah memberi gelar atau nama? Boleh. Ya kalau nggak ada nama gimana dipanggilnya? Contoh Abdurrahman Al-Hafidh. Abdurrahman nama bagus. Sebaik-baik nama yang Allah cintai, Abdullah, Abdurrahman, ya seperti itu bagus. Al-Hafidh ini gelar di kalangan para ulama ahlul hadis. Yaitu gelar yang diberikan kepada orang yang sudah faham seluk-beluk seluruh ilmu hadis dan hafal hadis dengan sanadnya minimal 300.000 hadis. Minimal. Dengan sanadnya, bukan hanya matan.
Dan ulama ahli hadis yang bergelar begini banyak. Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Hafidh umpamanya Ibnu Hajar. Itu gelar Al-Hafidh itu bagi ulama ahli hadis. Sekarang Al-Hafidh ditujukan kepada orang yang hafal Qur'annya. Kenapa? Hafal Quran di zaman kita prestasi besar. Maka perlu gelar khusus. Zaman para ulama, hafal Quran bukan prestasi besar, tapi sesuatu kewajaran. 5, 6, 7 tahun sudah pada banyak hafal Quran. Saya sempat malu sendiri ketika di Madinah ada anak lagi menghafalkan juz ke-29. Saya tanya, lagi menghafal juz 29? Iya. Saya pikir dia baru hafal juz 30 dan sekarang lagi. Saya tanya, kam baqi, berapa juz lagi yang tersisa? Dia bilang, hadal juz ini aja, juz 29. Saya tadi suudzon dia baru hafal 30 dan sekarang mau 29. Ternyata Al-Baqarah sampai 28 itu sudah hafal, 30 sudah hafal, tinggal itu tuh. Anak 7 tahun tuh. Di Masjid Nabawi ada halaqah tahfidzil Quran untuk anak-anak di sana, ya. Eleh lah kita mah. Jadi hafal Quran di kalangan para ulama bukan prestasi yang luar biasa, sudah biasa itu, ya. Tapi di kita mah karena jarang itu prestasi sehingga diberi gelar Al-Hafidh. Mana Al-Hafidh adalah yang hafal Quran. Ada konyolnya lagi, kan ustadz ketika di poster suka didoakan hafizahullah, ya. Ustadz fulan hafizahullah. Ada yang nyangka hafizahullah itu gelar. Gelar bagi orang yang hafal Quran. Dia tanya, usia berapa sudah hafal Quran? Aduh, ini orang overestimate kepada saya. Maksudnya, iya itu kan gelar hafizahullah itu bagi yang hafal Quran. Saya nggak jawab karena malu. Akhirnya saya menjelaskan hafizahullah itu doa, bukan gelar. Maksud hafizahullah adalah semoga Allah menjaganya. May Allah protect him, gitu saya bilang. Karena yang nanya ini nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi dia menyangka itu hafizahullah itu gelar. Saya bilang enggak, ini doa. Ini bukan gelar. Tapi pertanyaan dia, sudah berapa lama hafidz Quran? Saya nggak jawab. Karena jawab malu. Itu aja. Berkaitan Taifah Mansurah, sikap benar warga Palestina apakah hijrah atau bertahan dan melawan? Bukan saatnya bicara hijrah atau perang. Sekarang sudah terjadi perang loh. Digempur habis-habisan. Jangan bicara lagi akidah, manhaj, penyimpangan dan sebagainya. Perang tuh muslim kafir itu dululah. Nanti setelah beres perang silakan bahas akidah, silakan bahas manhaj, ya. Sekarang yang jelas terjadi perang antara Islam dan kafir, itu saja dulu. Jangan lagi perang muslim kafir dibahas, ini akidahnya menyimpang, akhirnya kita seolah-olah berada di pihak musuh menggempur ini. Ya kita dirujak oleh netizen, ya. Lada deh. Terakhir, apa benar orang yang berperang kemudian syahid tidak dimandikan dan tidak dikafani? Iya benar, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Kafannya itu kain yang melekat pada badannya saja, ya. Cukup ya, sampai di sini insyaallah kita jumpa sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.